Ayo mending duduk sama kayak gue yuk. Di depan yuk. Oke, kamera roll. Yuk. Jadi gimana kak hasil tadi di dalam kak, seperti apa kak? Ya, hasilnya berjalan dengan lancar untuk pemeriksaannya. Namun mungkin akan lebih jelas kalau lawyer saya yang menjelaskan lebih detailnya ya. Terima kasih. Selamat sore. Jadi untuk pemeriksaan AD hari ini namanya BAP interogasi lanjutan. Pasalnya berapa? Pasal 351 yaitu penganiayaan. Penganiayaan itu adalah kejahatan terhadap tubuh manusia, kejahatan terhadap kesehatannya AD. Ini udah ada alat buktinya, namanya visum. Ada benturan di kepala, di mata, sampai sekarang juga masih pusing-pusing. Kalau misalnya ini terjadi berat, tadi juga pingsan di mobil beliau ini. Kalau ini kita mau periksa lagi, kepalanya mungkin ada apa, seperti itu. Nanti kalau berat, ancaman hukumannya itu 5 tahun. Seperti itu. Nanti kita diminta bukti tambahannya kalau adik ini karena sebelumnya nggak pernah pingsan-pingsan, sepanjang jalan setelah dipukul pada tanggal 23 banyak pening kepalanya. Oleh karenanya kita akan kasih bukti tambahan, bukti lanjutan. Nah tadi namanya berita acara pemeriksaan lanjutan kejahatan terhadap kesehatannya adik. Jadi kami menghimbau kepada AA, mohon kiranya di pelaporan kami yang selanjutnya handphone adik untuk segera dikembalikan. Karena kalau tidak ini perkara akan jalan terus. Ini kan baru yang 351, belum yang perampasan handphone. Nah, kami menghimbau agar secepatnya memulangkan handphone karena itu nggak bisa, yang merek iPhone itu dimiliki orang lain tuh nggak bisa, itu pasti punya adik. Nah, sehingga hari ini kami menghimbau kepada AA untuk segera memulangkan handphonenya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Berapa pertanyaan tadi bang? Tadi ada, karena ini lanjutannya hanya 9 pertanyaan, termasuk alat bukti, saksi testis di auditu, saksi yang ada di sana ada 2 orang, ada si A si B udah kita sebutin, lalu saksi testis di auditunya ada satpam, lalu alat bukti ada kamera seperti itu, lalu alat bukti yang lain kemungkinan kamera yang ada di dalam handphonenya ada juga mudah-mudahan kami berharap bisa disita karena disitulah ada alat bukti yang sangat valid seperti itu. Oh tadi kan belum disebutkan sama Kak Ade mungkin alat bukti yang diserahkan oleh pihak penyidik nih bang, apa aja nih bang alat buktinya bang? Yang pertama chattingan yang memberatkan beliau tentang keadaan peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Namun pasal 351 itu kan terkait dengan pemukulan. Kalau pemukulannya ini kalau menurut kami tim hukum ini sudah terpenuhi, yaitu visumnya. Lalu sekarang hari ini sedang berproses CCTV-nya, sedang berproses mengarah kemari. Mudah-mudahan bisa terungkap semuanya secara gamblang dan jelas, terang benderang. Kak, ada dari awal ini gimana sih Kak sampai ada pemukulan Kak? Runtutan masalah itu seperti apa Kak? Ya, saya sudah jelaskan sama beberapa teman media karena ada beberapa statement yang saya sendiri tidak ingin berstatement itu di depan teman-teman media, di mana di awalnya kita ngomong A, tiba-tiba pada saat sadar disuruh ngomong B gitu. Saya tahu bahwa berurusan dengan ketika kita memberikan statement sebagai kayak pembohongan publik itu akan berurusan dengan hukum juga. Maka dari itu saya memutuskan untuk keluar dari ranah mereka. Kalau ada tuduhan bahwa saya dianggap pansos atau numpang tenan, mohon maaf teman-teman, pekerjaan saya tidak ada di dunia entertain dan saya bukanlah selebgram. Jadi tidak ada sama sekali untuk memanfaatkan keadaan ini untuk sebagai pansos gitu. Handphone saya adalah disitulah aksesnya saya, ada bukti bahwa saya tidak sama sekali terlibat dalam aksi percobaan bunuh diri itu. Karena pada saat saya mau menolong beliau AA ini, saya minta untuk direkam amatir untuk sebagai konsumsi pribadi saya. Ada memang saya sempat kirim ke salah satu asistennya itu untuk mengabari bahwa terjadi percobaan bunuh diri pada saat itu gitu. Tapi ketika saya memutuskan untuk keluar dari apartemen itu karena banyak hal-hal yang saya anggap ini tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya, handphone saya dirampas. Sebelum dirampas, saya coba untuk mempertahankan handphone saya seperti ini. Saya dipukuli berkali-kali dan bahkan ada keterangan dari ibunya
apakah pada saat Kak Ade dipukul, Mama pun tidak kena pukul? Artinya benar adanya penganiayaan itu, gitu. Tapi ya kita tidak tahu statementnya apakah nanti benar mereka akan berucap lagi seperti itu atau berubah lagi. Karena kan yang namanya tadinya mamanya anggap saya sebagai anak angkat, tiba-tiba berubah bahwa tidak sama sekali. Ya, itulah kita serahkan sama mereka. Mereka berhak untuk berstatement menurut apa yang mereka ini, ya. Ya, kalau saya sendiri saya hanya bisa menampilkan bukti-bukti yang sudah diterapkan kepada yang dichatkan kepada saya, karena pada saat iPhone saya itu dirampas, saya pun memiliki satu handphone di mana ini ada barang bukti juga, gitu. Memang ada rencananya AA ini untuk membuat huru-hara, tapi saya tidak tahu huru-haranya seperti apa gitu. Ternyata inilah yang mengagetkan saya sendiri, bahkan teman-teman media dan bahkan masyarakat luas. Ya seperti itu. Artinya menegaskan ini kan memang awalnya settingan dong. Kalau masalah settingan sih bukan ranah saya untuk menjelaskan itu, tapi kalau dibilang benar adanya luka sayatan itu benar, saya melihat di situ. Tapi pada saat dibawa ke rumah sakit, dia menolak untuk dilakukan penjahitan di tangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mau diperban. Dokternya juga di situ menyaksikan seperti itu. Alasannya sendiri Kak, mungkin Katanya mau mati. Seperti itu. Jadi bahkan pada saat di rumah sakit, beliau mencoba untuk melakukan penambahan obat Panadol lagi untuk diminum gitu kan. Cuman ada mamanya yang sempat menghalangi seperti itu. Kak, untuk penegasan aja Kak, jadi yang melakukan penganiayaan ini siapa Kak? Yang melakukan penganiayaan ini AA. Ya, saya inisialnya AA gitu. Saksinya ada 2, Y dan T. Dan ada beberapa security yang melihat ketika saya berlari dari unitnya ke lobi. Wajah saya masih memerah, mata saya juga sangat memerah. Kak, saat peristiwa terjadi penganiayaan itu Kak, apakah ada anggota yang anggota polisi? Infonya oleh pihak sendiri, polisi itu dilarang masuk. Benar, adanya dilarang masuk. Kalau dari saya sendiri itu untuk menahan barang bukti jangan sampai ada yang bergerak. Tapi tidak ada, saya juga tidak tahu pada saat tiba yang saya undang teman-teman media untuk meliput keadaan TKP. Jam 3 subuh kita keluar dari rumah sakit, kok apartemen dalam keadaan bersih. Bahkan sekarang tuduhan mengarah ke saya, dugaannya seperti itu kan. Apa yang dipakai mengiris pada saat itu? Bahkan ada statementnya di media, ditanya sama media, apa yang dipakai mengiris, dia sendiri pun tidak tahu untuk menjawab apa. Bagaimana dia bisa berstatement bahwa saya lah yang menyait-nyait tangannya? Berarti benar ya Kak, saat kejadian polisi dilarang masuk oleh pihak sendiri? Sempat ada dihalangi, tapi setelah dijelaskan, dikonfirmasi dan saya mencari tahu bahwa benar itu adalah polisi, maka dibiarkan oleh dari timnya Ayu, asistennya saat itu. Tapi menghilangkan barang bukti yang ada itu juga berat loh, berkaitan dengan hukum gitu. Seperti itu. Berarti pihak A sendiri berupaya untuk menghilangkan barang bukti ya? Dugaannya seperti itu, karena kan begitu kami tiba, saya tiba, loh saya sudah mengundang media untuk datang di sini. Kalau RO belum datang saat itu ya, kita bisa liput sama-sama seperti apa. Tapi ternyata begitu tiba, apartemen dalam keadaan bersih, yang ditemukan oleh polisi hanyalah gagang dari pencukur kumis itu ya, sama ada bercak darah di kamarnya dan di sofanya gitu. Dan satu lagi, ada statementnya di media bahwa tidak ada kontak fisik sama saya katanya pada saat terjadi proses percobaan bunuh diri itu. Padahal video amatir teman-teman lihat, siapa yang coba untuk merangkul dan membopong dia sampai ke basement itu ada saya di sini. Dan saya minta kepada asisten saya itu untuk merekam secara amatir, biar pada saat kalau terjadi apa-apa sama AA ini, ada video amatir keterlambatan dari pelayanan apartemen tersebut. apa nih Kak? Mungkin dijelaskan sama wali kuasa hukum saya. Ya, kami dari tim kuasa hukum AD ya, Bambang Sri Pujo and Partners. Untuk selanjutnya sedikit lagi dipanggil saksi-saksi yang sudah disebutkan tadi, ada inisial T, ada Y, lalu saksi testis di auditu,
Lalu kemungkinan besar setelah itu alat bukti juga sudah dikumpulkan semua. Saya pikir dalam waktu 1 atau 2 minggu terduga ya terlapor ini udah pasti dipanggil oleh pihak kepolisian sini. Paling lambat paling 2 minggu kalau hitungan kami. Tapi kabarnya kan hari ini memang AA juga kan dipanggil nih untuk konfirmasi katanya di pihak kepolisian. Dengar nggak sih apa gimana sih kan? Oh, Tidak, saya belum tahu itu belum seperti apa, tapi segera akan dipanggil. Segera. Cukup ya, teman-teman. Oke ya. Ancaman pidana berapa tahun? Ancaman hukuman ini kan 2 tahun 8 bulan. Tapi hari ini adik ini tadi pingsan di mobil. Dari kemarin pusing-pusing karena ada benturan di kepalanya. Nah, kalau misalnya itu dinyatakan sebagai penganiayaan berat, ancaman hukuman itu 5 tahun. Nah, itu. Jadi